Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rahma Zara Putri dan rekan saya Nurhalisa. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tertanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi RPP ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur suatu tahap proses pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. RPP ini juga merupakan persiapan yang harus dilakukan seorang guru sebelum melakukan proses belajar mengajar. Jadi sebelum seorang guru melakukan proses belajar mengajar, seorang guru ini wajib merancang sebuah RPP agar proses belajar mengajar nantinya dapat berjalan secara terarah. Tadi kan seperti yang saya bilang itu, RPP merupakan persiapan seorang guru. Nah, persiapannya seperti apa saja sih? Persiapannya ini bisa dalam bentuk tertulis maupun persiapan mental, seperti situasi atau kondisi yang dibangun dalam proses belajar mengajar berlangsung, serta lingkungan yang produktif ketika proses belajar mengajar berlangsung. Karena situasi dan lingkungan yang nyaman ini membuat peserta didik dapat terlibat secara penuh dalam proses belajar mengajar. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama yaitu untuk meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Karena dalam RPP ini kita kan mau mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan juga dalam silabus. Ketika kita sudah berhasil mencapai satu kompetensi dasar itu, maka kita akan mendapatkan hasil proses belajar secara optimal. Selain itu, RPP juga bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar. Karena dalam RPP ini kan kita sudah menyusun mau seperti apa proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, ketika proses belajar mengajar berlangsung, maka proses belajar mengajar ini dapat berjalan secara terarah dan kondusif. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Tujuan yang kedua ini yaitu RPP memberi kesempatan kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didiknya dan juga merancang pembelajaran sesuai fasilitas yang ada di tempat sekolah mereka mengajar. Kalau misalnya sudah ditetapkan langsung, maka akan sulit untuk melakukan proses belajar mengajar. Maka dari itu, RPP bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didiknya, serta merancang pembelajaran sesuai fasilitas yang ada di sekolah tempat mereka mengajar. Tujuan yang ketiga yaitu mampu menganalisis program pembelajaran sebagai kerangka yang logis. Dengan menyusun rencana pembelajaran yang sistematis, maka seorang guru mampu mengamati atau menganalisis program pembelajaran yang mereka jalankan sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Pentingnya RPP untuk guru. Yang pertama, mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Ketika seorang guru sudah merancang sebuah RPP, maka guru tersebut mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas dan memungkinkan suatu proses pembelajaran tersebut dapat berjalan secara terarah dan kondusif, sehingga mendapatkan hasil belajar sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu menguasai materi yang akan disampaikan. Ketika seorang guru sudah merancang sebuah RPP, dalam RPP tersebut kan sudah disusun seperti apa proses belajar mengajar yang akan ia sampaikan nantinya. Nah, seorang guru tersebut dapat menguasai materinya terlebih dahulu sebelum ia menyampaikan materinya kepada peserta didik. Sehingga ketika ia menyampaikan materi kepada peserta didik, ia dapat menyampaikannya secara optimal. Yang ketiga, mempunyai metode yang tepat.
Seorang guru ketika sudah menyusun RPP dapat memilih metode apa yang tepat sesuai dengan materi yang ia sampaikan, sehingga peserta didiknya akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang keempat, pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan ini akan membuat peserta didik lebih tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Maka guru harus memilih media yang tepat sesuai dengan materi yang akan ia sampaikan kepada peserta didiknya. Yang kelima, guru akan memiliki standar yang jelas dalam memberikan evaluasi belajarnya kepada peserta didiknya, sehingga memungkinkan peserta didiknya akan menjawab soal yang diberikan oleh gurunya dengan jawaban yang benar dan tepat. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama yaitu ada perbedaan individual peserta didik. Tentu saja karena karakteristik setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda dan gak mungkin sama. Maka dari itu prinsip pertama dari penyusunan RPP yaitu perbedaan individual peserta didik. Perbedaannya itu bisa saja seperti gaya belajar, minat peserta didik, motivasi, ataupun kecepatan belajar peserta didik dalam menerima materi yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. RPP ini mau peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Nah, RPP ini berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar peserta didik, minat peserta didik, motivasi peserta didik, maupun kreativitas dari peserta didik. Yang keempat yaitu pengembangan membaca dan menulis. RPP ini mau meningkatkan minat membaca dan menulis dari peserta didik, seperti mengembangkan kegemaran membaca, maupun meningkatkan pemahaman peserta didik dalam beragam bacaan. Selanjutnya di sini masih tentang prinsip penyusunan RPP. Selanjutnya yaitu yang kelima, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang keenam, keterpaduan antara kompetensi dasar. Memberikan penekanan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, ataupun hal lainnya yang memiliki keterkaitan dan keterpaduan dalam satu hal pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, lintas mata pelajaran, dan keragaman budaya. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu penerapan teknologi secara integritas. Penerapan teknologi ini seperti informasi dan komunikasi secara integritas yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen RPP. Komponen sendiri mempunyai persamaan kata atau sinonim, yaitu anggota atau bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan. Jadi, dapat diartikan bahwa komponen adalah bagian atau unsur yang dapat membentuk suatu sistem. Ada 11 komponen dalam RPP. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas sendiri memiliki arti ciri atau jati diri. Jadi, identitas mata pelajaran adalah ciri atau penjelasan dari sebuah mata pelajaran. Dalam identitas mata pelajaran, ada satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, dan subtema. Yang kedua adalah standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang bisa didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti suatu pembelajaran. Contohnya adalah setelah mengikuti suatu pembelajaran, siswa memiliki sikap yang sopan, santun, bertanggung jawab, dapat berinteraksi dengan teman, guru, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mengikuti suatu pembelajaran. Contohnya adalah kompetensi dasar di sini adalah lebih ke penguasaan materi atau
keterampilan tentang materi yang habis diajarkan. Contohnya adalah seperti misalnya peserta didik setelah mengikuti pembelajaran materi tentang flora dan fauna. Nah, di kompetensi dasar ini, peserta didik diharapkan mampu mengetahui tentang flora dan fauna, menjelaskan tentang flora dan fauna, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator sendiri memiliki arti sesuatu yang dapat memberikan petunjuk. Jadi, indikator pencapaian kompetensi adalah petunjuk yang dapat memberikan keterangan sudah tercapai atau belumnya keahlian atau kemampuan yang ingin dicapai. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku atau hasil yang diharapkan selama mengikuti pembelajaran. Nah, contohnya seperti peserta didik selesai materi tentang flora dan fauna. Nah, pada tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang flora dan fauna, mampu menjelaskan perbedaan tentang flora dan fauna, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada materi pembelajaran. Materi sendiri menurut KBBI adalah suatu bahan yang menjadi pembicaraan. Jadi, materi pelajaran adalah bahan pelajaran yang menjadi pembicaraan dalam proses belajar. Selanjutnya, yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang disediakan atau dipersiapkan oleh guru untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sebuah pembelajaran. Contohnya seperti dalam kegiatan belajar mengajar, guru melakukan atau menggunakan metode seperti permainan, diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ada kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Pendahuluan adalah kegiatan awal. Biasanya pada pendahuluan ini berisi salam pembuka, menanyakan kabar siswa, mempersiapkan pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran, yaitu merupakan kegiatan guru menjelaskan materi kepada siswa, siswa berdiskusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran. Biasanya pada kegiatan penutup ini, guru melakukan kesimpulan pada sebuah materi yang telah diajarkan, dan salam penutup, dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Nah, pada penilaian di sini harus mengacu pada standar penilaian dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar. Nah, untuk pemilihan atau penggunaan sumber belajar harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan komponen yang tadi sudah kita bahas dalam RPP. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana yang di dalamnya berisi persiapan yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran. Mulai dari materi pelajaran, media pelajaran, cara penyampaian kepada murid, sampai tahap penilaian. Adapun fungsi dari dibuatnya RPP sebelum memulai pembelajaran adalah untuk memudahkan guru melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga materinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.